Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat dan bersama dengan saya Vicky Impong akan memberikan kabar berita terupdate kepada kalian semua, khususnya buat teman-teman semua yang mungkin ketinggalan dengan live streaming tadi malam soal Joshua MC Nambela yang dalam sebuah podcast, dalam sebuah kesempatan diskusi semalam dia membahas soal ijazah Rismon yang 1 triliun% diragukan keasliannya. Enggak, sebenarnya bukan 1 triliun ya. Mereka mengatakan 1%. Ya, mereka tidak mau, padahal mereka seorang ahli, padahal mereka adalah seorang yang benar-benar sudah sangat pakar di bidang itu, tapi dengan hal itu mereka katakan 1% diduga palsu. Tidak seperti Rismon teman-teman ya, yang serta-merta mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi 1 triliun% palsu ya. Itu adalah pembodohan publik dan penggiringan opini dan penyesatan. Tapi di kesempatan tadi malam ada berkas-berkas atau pembanding. Dia di sana melakukan ijazah pembanding. Dan ini waduh ya, ini menjadi sebuah dugaan yang kuat kalau sebenarnya Rismon itu apakah benar mempunyai ijazah palsu, ijazah S2 dan S3-nya. Kita akan lihat teman-teman. Kita akan lihat seperti apa cuplikan semalam. Let's go. Saya tutupi namanya, tapi ini real, ya. Ini ijazah salah satu dulu mahasiswa UGM S1, S2 di Yamaguchi, sekolah yang sama dengan Rismon, dan doktornya juga di Yamaguchi, ya. Sekolah yang sama dengan Rismon, ya, meskipun tahunnya berbeda, ya. Inilah ijazah yang ditunjukkan Rismon. Ini adalah ijazah 987 itu S2-nya, ya, master. Jadi kita bisa translasikan ini, ya. Anda bisa gunakan ChatGPT. ChatGPT atau DeepSeek segala macam. Ini menyebutnya bahwa ini master, ya, master. Nah, bagaimana perbedaannya? Jelas banget gitu ya. Pertama dari warnanya, oke, oke lah. Ini mungkin sudah luntur warnanya gitu ya, atau mungkin itu kopian yang di print lagi, silahkan, nggak apa-apa gitu ya. Tapi lihatlah bentuknya, ya. Ini nama alfabet di sini, ya, pemilik aslinya. Ya. Huruf kanjinya juga berbeda. Yang paling mengesalkan sebenarnya di sini ada dua stem. Yang bachelor itu stemnya malah 3, ya, karena ada stem masing-masing mahasiswanya juga, ya. Tapi kalau yang master dan doktor itu 2 stemnya, ya. Ini nanti Anda bisa translasikan, ya. Ada juga translasinya, ada juga yang bahasa uh, apa namanya, bahasa Inggrisnya, ya. Kita lihat ke bawah. Ini ijazah doktornya. Ini yang diakui dia 460. Ini adalah ijazah doktor. Bagian yang mana? Ya, Anda bisa melihat perbedaannya. Ijazah kanji, ya, Jepang itu tidak ada yang pakai tanda tangan seperti ini. Nah, Saya bisa pastikan semuanya pakai stem saja seperti ini dan menggunakan kata kanji. Ya. ini parah nih. Yang pertama itu. Yang berikutnya, semua program doktor itu ada bidang ilmunya di sini. Ini science and technology, ya, atau engineering. Nah, di sini hanya nomor saja. Itu sudah berbeda banget, ya. Saya nggak bisa bilang palsu, mungkin 99% saja palsunya, gitu ya. Hei, Tapi berbeda banget. 99% palsunya. Hurufnya di sini sangat rapi. Ini rata kanan, Seberapa rata besar kiri. nggak sih? Di sini melenceng. Ya, saya nggak tahu Seberapa besar ya? bagaimana ada ijazah yang seperti itu, gitu ya. Anda yang menyimpulkan nanti. Yang paling parah, Yang saya paling nggak tahu parah. gimana dia merancang, ya, mengatakan ini asli, ya. Kalau kita terjemahkan ijazah S2 ini bulan Maret, 16 Maret. Memang wisuda di Yamaguchi selalu Maret sama Oktober. 16 Maret 2006, ya. Dia nggak tahu tahun Hensi, ya. Jadi dibuat sama tetapi yang diganti tanggalnya. Wah, keliru banget dia gitu ya. Dikiranya Waduh. 2008 satunya gitu kan. Mungkin ya, saya nggak tahu. Tetapi yang pasti ini tahun 2006 dan ini tahun 2006, ya. Dan tahun 2006 bulan Mei, Hiroshi Kato, ini yang tertulis Hiroshi Ya, Kato, sudah bukan presiden ya, ya? itu sudah nggak jadi rektor.
sudah ganti nama rektornya. Ini kesalahan-kesalahan fatal. Kita nggak perlu menganalisis fisiknya lagi sebenarnya. Nggak perlu seperti itu. Tetapi dari informasi petunjuk-petunjuk ini sesuatu yang ganjil. Ya. Anda sendiri yang menilai. Ya. Nah, ini contoh penyetaraan dari Yamaguchi. Ya. Saya tutupi namanya, Doctor of Engineering. Inilah contoh penyetaraan yang benar. Berbeda dengan yang diklaim oleh Rismon. Sertifikat dosen, pendidik, segala macam. Ya. Ini tanggalnya sesuai, ya. Nomor 710, 710. Ya. Saya tutupi namanya karena dia nggak pengen ditunjukkan namanya. Dan ini dosen ya di salah satu PTN terkenal sekarang. Alumni S1 UGM, S2 Yamaguchi, S3 Yamaguchi gitu ya. Nah, ini sudah terkenal ya, Tun Ahmad Ghazali ya. Ada YouTube-nya, Anda bisa tonton di sini untuk persis. Ini sama seperti ini persis ya kan? Cuman ini memang di scan, jadi warna kuningnya menghilang ya. Tapi masih kelihatan kuningnya sebenarnya ya. Sama seperti ini ijazahnya. Lihat bentuknya. Ini rata kanan, rata kiri, ada 2 stem gitu ya. Nah, saya nggak tahu ini stemnya kemana, hilang mungkin, saya nggak tahu. Ya. Nah, ini yang dari orang apa namanya, kemarin orang Mesir kalau nggak salah ya. Ini versi bahasa Inggrisnya ya, alfabetnya. Mas Jos, Ini contoh yang lain ya, contoh yang lain. Silakan Mas Teguh. di bagian transkrip bagian bahasa Inggris yang di atas. Nah, itu kan ada watermarknya. Ya, di dalam ini ada watermark. Ya, itu Ada pasti nggak watermarknya bisa setiap dipaksakan. setiap ijazah, setiap transkrip itu ada watermark Dibongkar untuk dah tuh, melindungi sebuah Bentar dokumen lagi, Rismon. yang ada di Habis, Jepang. Rismon. Mungkin itu Mas Jos sedikit ya. Maaf saya siap. Iya, jadi di sini ya setelah kita teliti dari file original yang diupload dari sana itu bisa kita munculkan watermarknya ya, sama seperti logo di sini nanti yang munculnya. Jadi itu mungkin ya proteksinya. Selain cap yang di sini, tanda tangannya yang dalam huruf Inggris ya, cap-cap yang di sini juga sangat sulit untuk ditiru gitu ya. Nah, ini sudah kelihatan banget perbedaannya dengan yang ditunjukkan oleh Rismon. Ini contoh ijazah dari Osaka, ini punya Ade ya, Pak Ade Kurniawan, ini ahli forensik yang kemarin kita undang juga, kebetulan masih berhalangan. Ini juga kurang lebih sama ya. Jadi nggak ada tanda tangan di sini. Ijazah kanji kok ada tanda tangan seperti tanda tangan apa namanya biasa, itu enggak. Jadi berbeda banget. Saya nggak bilang palsu, tapi itu berbeda banget. Dan setelah kita konfirmasi memang tidak dikeluarkan. Jadi makanya ada wartawan juga sudah menanyakan di sana ya. Ini memang nggak pernah dikeluarkan seperti itu ijazah katanya gitu. Ini yang ditunjukkan hasil capture dari video ya, klarifikasinya kemarin ya. Jadi Anda bisa menilai sendiri ya, ijazah siapa sebenarnya yang palsu gitu ya. Ijazah sang penuduh atau ijazah yang dituduh ya. Oke teman-teman ya, jadi di salah satu podcast di Sentana teman-teman ya, seolah-olah paling jago satu Indonesia, Sentana bilang, Bang Roy, ini di kolom komentar Sentana ini banyak yang komen, katanya Bang Rismon takut untuk berdebat sama, ini mereka nggak sebut ya, Joshua Sinambela. Pokoknya itulah, ketika ditantang kemarin Rismon nggak hadir, dimanapun ada Rismon melakukan podcast, itu komentar-komentar bila Rismon penakut, Rismon kau kemana dan sebagainya. Lalu ditanggapi lah sama Rismon. Katanya, Anda takut ya untuk berdebat? Apa? Saya takut. Saya ini Spiderman. Saya kira Spiderman ya. Spiderman mana ada takut deh. Dia kayak gitu ya. Kalau mau ayo kita face to face katanya. Ayo kita face to face, tapi di Jakarta. Spiderman, mana ada takut? Aku salah dengar. Hah? Spiderman. Pantas kamu bisa ngeloncat kiri kanan ya, begitu tinggi. Terus jatuh lagi ke bawah nanti ya. Nah teman-teman, jadi menanggapi itu, Pak Joshua M. Sinambela semalam memberikan tanggapan juga. Kamu bilang kamu Siantarmen, saya juga Siantarmen bos. Yes.
Kalau dia kemarin datang saya ke Jakarta, terus saya telepon, ayo kita ke Jakarta sama-sama. Sekalian kita ke Barreskrim, saya mau laporkan ijazah Anda. Saya percaya teman-teman, orang-orang sekelas Joshua M. Sinambela itu berani mengungkapkan data-data seperti ini. Berarti mereka itu sudah pada keyakinan 90-an% bahwa ijazah Rismon ini benar-benar bermasalah atau palsu. Mereka mempunyai keyakinan besar bahwa mereka bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka sampaikan ke publik ini tentang ijazah si Rismon. Karena mereka benar-benar sudah menemukan begitu banyak kejanggalan antara perbandingan ijazah, yang satunya itu ada watermark, yang kemudian di satu juga ada stempel, tapi di Rismon hanya stempelnya satu, sedangkan yang asli ada dua. Kenapa dia pakai tanda tangan, sedangkan tulisan kanji itu nggak pakai tanda tangan? Itu mereka menjadi sebuah tanda tanya besar, apalagi dari email resmi Yamaguchi sudah mengklarifikasi bahwa tidak pernah dikeluarkan ijazah itu. Makanya Pak Joshua M. Sinambela pernah membuat posting bahwa kalaupun hukumannya masih kurang ketika laporan Pak Jokowi ini ya, kalaupun hukumannya kurang, mereka sudah menyiapkan tim untuk melaporkannya soal ijazahnya, ya. Kenapa? Ini adalah sebuah pembodohan publik yang begitu serius. Dengan dia mengatakan, ya seandainya ini terbukti ya teman-teman, dengan dia mengatakan dia itu adalah ahli di data forensik, lulus dengan title S2, S3 dari Jepang, teman-teman. Seolah-olah paling hebat ya, menganggap orang lain itu bodoh dan dia sendiri yang pandai, ya. Dia menggiring opini masyarakat bahwa wah ini orang ini pasti nggak mungkin salah karena S2 dan S3 sudah doktor, sudah benar-benar mempunyai pengalaman dan kuliah yang tinggi, sekolah yang tinggi-tinggi, pasti dia tidak akan salah. Makanya ketika dia mengatakan bahwa 1 triliun % ijazah Pak Jokowi palsu, kita harus percaya. Itu kan pembodohan publik. Pembodohan publik. Dan kalau benar-benar terbukti, ini harus dihukum berat orang. Karena dengan apa yang dibangun hari ini, kalian lihat kekacauan yang terjadi. Kalian lihat kegaduhan yang terjadi dan perpecahan di tengah-tengah masyarakat soal ada yang percaya ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ada yang sampai hari ini bersama dengan Pak Jokowi percaya bahwa Rismon dan kawan-kawan itu hanya sebuah fitnahan belaka kepada Pak Jokowi. Ya. Dan ketika teman-teman, kita akan berlanjut ke berita selanjutnya. Kemarin teriak-teriak, kami ini perempuan, ibu-ibu, ibu ini, ibu rumah tangga ini. Kami demi mencari kebenaran. Kami mau di penjara. Untuk kali ini aku nggak make up ya teman-teman. Jangan-jangan kalian ketagihan lagi pengen aku pakai semakin tebal-tebal ya. Kemudian ada Kurnia mengatakan, hei jaga etika kamu. Etika di atas law. Ngomong-ngomong etika. Ya, ngomong-ngomong etika kan. Teriak-teriak gamuk dia lihat borgol. Ngomong-ngomong etika di sisi yang lain pendukung mereka. Di universe yang lain. Miss Universe. Kepada seluruh ini mukanya terpampang anjing rabies PKI bernama Jokowi ya. Ajari dulu pendukung Anda itu Kurnia seperti ini. Inikah yang kalian namakan dengan etika? Bentar, aku perjelas mukanya teman-teman ya. Inikah yang kau katakan etika? Inikah yang kau katakan ibu rumah tangga kalian? Ya. Ya, ngomong-ngomong etika di atas laut, coba lagi kita viralkan dulu ini kepada seluruh ternak-ternak anjing rabies PKI bernama Jokowi ya. Ternak-ternak anjing rabies bernama Jokowi. Kita sudah dinamakan ternak, kemudian Pak Jokowi, mantan Presiden Indonesia, orang yang begitu berpengaruh dalam perpolitikan hari ini, dikatakan anjing rabies. Itukah Kurnia yang engkau ajarkan kepada para pengikutmu soal etika? Good job Anda ya. Ngomong-ngomong dan bahas soal etika. Wow dan wow. Kita dengarkan dulu. Aku peringatkan sama kamu itu tidak usah mentertawakan orang-orang yang pakar ahli yang tidak usah mentertawakan orang-orang yang pakar ahli makan tanaman. Mengetahui masalah hukum, mengetahui digital forensik, karena kamu sendiri dia bilang jangan kita ketawakan orang-orang seperti Rismon Roy yang pakar dalam ahli digital forensik. Itu otaknya idiot, nggak tahu apa-apa sebenarnya. Kamu tuh cuma melu-melu, nggak ngerti apa-apa ya. Jadi kamu tuh mendingan sana loh, nanti mempersiapkan diri kerja Rodi, karena sebentar lagi kami juga akan mendata bahwa kalian pendukung ternak-ternak Jokowi ini harus segera menjadi tumbal hutang negara yang karena sudah menjadi beban sangat berat untuk Republik Indonesia ini.
Kemudian selanjutnya pesan untuk Jokowi, segera Jokowi menyelesaikan masalah ijazah palsu ini. Ijazah palsumu itu yang jelas palsu itu ya, ke hadapan Bunda Lim Jukian sudah ditunggu di istana beliau. Karena untuk menghadapi yang lainnya itu bukan rival kamu, karena otakmu tuh terlalu apa istilahnya, terlalu iblis ya. Jadi yang harus menandingi itu malaikat. Otakmu terlalu iblis. Padahal yang ngomong ya, cara ngomongnya kayak iblis ya. Kayak ketuanya setan ini. Raja malaikat yang bisa menghanguskan otakmu itu biar jadi tidak terlalu sinting, Jokowi ya. Kamu ditunggu itu sama Bunda Lim Jukian bersama pengacara-pengacaramu yang degleng itu juga itu ya. Yang membela kamu, yang jelas-jelas kamu itu sebenarnya itu tidak punya kemampuan untuk dibela, tidak punya kelayaan untuk dibela ya. Tetapi kamu kok dibela sama orang karena sebenarnya mereka itu cuma butuh badokan ya, intinya seperti itu. Sedangkan otak celutakmu itu selama ini puluhan tahun itu lihat ya. Orang-orang yang berada di sisi sebelah mengatakan etika, tapi mereka bebas dong untuk mengatakan hal serendah itu kepada Pak Jokowi. Bebas dong mereka untuk mengatakan hal-hal yang serendah itu kepada orang-orang yang mendukung Pak Jokowi. Kami dikatakan mereka ternak, mengatakan Pak Jokowi anjing rabies PKI. Kalian ini mukanya teman-teman, viralkan dulu ya. Kita viralkan. Nanti Anda Bu, kalau udah ketangkap ya, perpintarlah dalam menggunakan sosial media. Anda itu sudah terlalu jahat dengan kata-kata Anda. Itu teman-teman ya, terlalu bodoh kita. Ya saya katakan ya, kita terlalu bodoh jika kita tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang jahat. Saya katakan hanya orang jahat dan bodoh yang tertipu dengan orang-orang seperti ini. Karena buahnya kita sudah bisa melihat. Karena apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Jika mulut dan perkataannya jahat, sudah pasti hatinya jahat, teman-teman. Mana ada orang yang pintar beribadah, orang yang dekat kepada Tuhannya, orang yang rajin beribadah, tapi kotor sekali mulutnya kayak iblis, teman-teman, seperti ini ya. Mengatakan orang lain sekeji dan sejahat dan sehina itu, teman-teman. Mana ada orang yang mengatakan etika, singgung etika, tapi pendukung mereka udah kayak seperti ini. Ya, bikin malu teman-teman. Lihat penampilan mereka, agamis. Tapi kalian lihat kenyataannya, mulut mereka, perkataan mereka kepada orang lain itu begitu tajam dan begitu menyakitkan. Bayangkan teman-teman, orang yang mau mempercayai kelompok-kelompok seperti ini hanyalah orang yang memang benar dasarnya hatinya udah jahat. Karena terlalu bodoh dan terlalu buta mata hati kita jika kita melihat orang yang sudah memperlihatkan buah seperti ini, memperlihatkan karakter seperti ini, tapi kita mau percaya, itu terlalu bodoh sih teman-teman ya. Terlalu picik ya. Kalau kita lihat sudah terang-terangan orang ini, coba kalian pikir ya. Ada orang mengatakan diri mereka pembela kebenaran, mengatakan diri mereka itu kami adalah orang-orang yang menjunjung tinggi keadilan. Kami adalah orang-orang beretika. Tapi mulut mereka gantung, adili. Penjarakan Jokowi. Jokowi itu rabies, hanya rabies PKI. Ya. Mana ada orang-orang yang mengatakan diri mereka beradab, beretika, tapi perkataan mulutnya seperti itu. Hati-hati dengan orang seperti ini, teman-teman. Munafik. Orang-orang munafik. Makanya itu sedih ya kalau ada orang-orang yang percaya. Tapi untung yang percaya kepada mereka itu sedikit. Dia dari keseluruhan rakyat Indonesia. Jadi ini teman-teman ya. Nanti kalau udah ketangkap jadi kayak gini ya. Jadi kayak gini kalau udah ketangkap jadi kayak gini. Kita sebutin aja deh, si Gibran dan Pak Wowo. Makan gratisnya makan yang apa dulu dong? Minum susu basi. Makan gratis, makanan apa dulu? Aduh deh, aduh ya Allah. Besar ini, biar kalian hidup. Kalau kalian udah ketangkap, bentar, kita analisa apakah benar dia ini kacamatanya sama sih teman-teman. Ini ibu yang menggelapkan dan apa ya teman-teman ya?
Apakah dia ibu ini yang sama kata teman-teman? Tapi kacamatanya sama loh. Dulu. Aduh deh. Kacamatanya. Aduh, ya Allah, zaman gini kok makan gratis. Ya, jangan seperti itu ya. Karena tidak pintar bersosial media dengan kata-kata kotor, kata-kata umpatan kepada orang lain. Ya, dengan atas dasar apa kalian mengatakan seperti itu kepada Pak Jokowi dan para pendukungnya? Atas dasar apa? Kebencian pastinya. Nanti udah ketangkap. Nanti udah ketangkap seperti itu teman-teman. Jadi pintarlah bersosial media. Jadi mudah saja kita untuk melihat mana yang baik, mana yang enggak. Lihat saja buahnya. Lihat saja perilakunya. Lihat saja perkataannya. Lihat saja apa yang dikerjakan, karakternya seperti apa. Jangan udah tahu-tahu dia sudah menunjukkan buah yang jahat, tapi kalian mau makan buah itu. Itu sama seperti kalian pengen memang terjerumus kepada kejahatan sebenarnya. Ya, silakan teman-teman yang nilai sendiri. Semoga ini bisa mengedukasi kalian. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.